cintanya Khadijah kepada suaminya. Kita ibu, bukan cinta, naja suaminya. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon, di mana kok pak? Ya kok lisu, pulang kok. Awas kok ndak pulang kok. Ini. Nggak ada di sini. Motor lolos. Bu, halo ibu. Biar ibu jidatnya hitam sholat, Senin Kamis ibu puasa, ngajar ngaji di TKTPA, tapi ridho suami tidak ibu miliki, tidak bakal ibu masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, itu istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa bisa Ustaz? Karena ibu harus tahu, kami laki-laki suami tidak boleh masuk surga sebelum istrinya dulu diperiksa. Kalau ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin tadarus, suaminya peselingkuh, suaminya tukang judi, suaminya tidak sholat, suaminya pengedar narkoba, tapi ibu alim, muslimah yang baik, tidak ada urusan. Suami masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Bahkan Nabi menjelaskan istri yang taat sama suaminya, padahal suaminya pembuat maksiat, kata Nabi, nih 7 surga kau masuki, tadkhulul jannati bisalam. Pilih kau ini 7 pintu surga mana kau masuki. Meskipun suamimu bajingan. Beda kami laki-laki. Suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya hafiz Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Istrinya suka pi bertetangga bertengkar, suaminya suka menghasut, suaminya suka ngambil kue kalau pi pengantin. Istrinya. Ibu-ibu Pak Doko, yang selalu saya istilahkan ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Pergi pengantin, nasa ngogi loy turung, pergi membantu padahal membantu kasih habis gue. Jangan bu, tidak boleh ya ibu majelis taklim, tidak boleh ibu Columbus. Nah ya, biar sepupu yang punya acara kalau tidak minta tidak boleh. Nah, kalau istrinya durjana seperti itu, padahal suaminya ulama, demi Allah, tidak boleh di laki-laki masuk surga sebelum dia temani istrinya masuk neraka. Makanya ibu, jangan sakiti perasaan suami. Susah jadi suami bu, kami tanggung dunia akhirat. Ini suka dia takut-takuti suaminya. Kalau ada tamunya suaminya, dia tidak ngomong tapi matanya. Ada juga itu istri begitu, dia pelototi mata suaminya. Ada begitu di sini toh? Ada, makanya ibu ketawa. Anu ibu di, saya izin dulu pergi sama temanku. Nah, subhanallah, Khadijah, itulah Khadijah. Karena waktu yang terbatas. Bu, berapa jam ibu menunggu? 4 jam. Kalau ibu menunggu ikhlas, itu yang nambah-nambah amal. Tidak ada yang sia-sia dalam Islam ibu. Tidak ada yang sia-sia. Menunggu dakwah itu amal. Ibu menunggu. Saya juga menunggu pesawat tadi. Coba sama-sama menunggu. Nah, sampai lagi tadi di pesawat di atas udara, lama dia putar-putar. Kubayangkan lagi mamanya cek. Bagaimana kalau saya mati? Siapa yang... janda istriku masih muda. Coba. Sampai di sini langsung disuruh ceramah. Ibu cuma diam-diam ketawa. Minum, saya puasa ibu. Nah, siapa tahu ada yang mau traktir saya buka puasa. Ibu Rahmat Mas'ud tadi sudah telepon saya, Ustaz buka di rumah, bahkan kepiting. Karena beliau itu tahu betul kesenangan saya, kepiting. Masih muda ibu. Kolesterol, baca bismillah, lari kolesterol.
setan aja dikasih lari tubuh bismillah, apalagi cuma kolesterol. Nah sudah. Nah, ketika Khadijah radhiyallahu istri Nabi sakaratil maut, madangi. Waktu itu Nabi usianya 45 tahun, Khadijah 65 tahun. Bayangkan ibu, Khadijah sebelum menikah sama Nabi kaya, tapi ketika Khadijah sakaratil maut, baju yang dia pakai baju yang sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu? Bahasa Perancisnya tepengi. Robe tambal, robe tambal, robe tambal, 8 kali tambal. Dan tambalan yang terakhir, tambalan ke-8, tidak lagi pakai kain. Kenapa? Tidak ada lagi kainnya Khadijah. Akhirnya apa? Khadijah menambal bajunya yang bolong ke-8 kalinya dengan cara apa? Dengan pelepah daun kurma. Miskin. Ada kira-kira ibu-ibu mau begini? Kaya, sudah menikah, langsung miskin. Dia bilang, gara-gara kaum itu suami kau adalah, saya banyak uangku tadi kau kasih miskin kah? Keluar kau dari rumah. Khadijah tidak. Masya Allah. Khadijah ketika sakaratil maut sakit, dia panggil anaknya. Siapa namanya anaknya? Fatimah As-Zahra. Dia panggil, Fatimah ta'al. Anakku sini dulu. Dengar ini baik-baik bu. Sini dulu nak. Ya bunda. Sampaikan ke bapakmu dulu nak. Kau pergi mintakan Kak Serban. Tahu Serban? Tahu Serban? Itu seperti nak pakai Pak Nur Hadi. Serban. Tapi itu kan gaya-gaya. Tuh. Serban. Kata Khadijah, Fatimah, lo koyolo kuambuk mu nak. Ilo ngak serbanna. Nakku, kau pergi dulu ke bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku itu yang selalu dia pakai terima wahyu. Allah tidak menyiksa saya dari azab neraka dan kubur. Lalu Fatimah berkata, Mak, kita yang pergi minta. Nah bilang Khadijah, saya malu minta sama bapakmu nak. Masya Allah. Ada di sini malu minta sama suaminya? Ada? Jangan nak minta, nak curi. Hei, sudah nak sembunyi suaminya nak dapat loh. Nak periksa semua dompetnya. Kayak pencopet. Sampai-sampai ada suami dia bilang, nah bilang istri, nah simpang uangnya ibu. Dibawa bantal, dibawa tempat tidur, dibawa plastik, dibawanya lagi tuh. Dibawanya lagi tuh dos-dos. Kan dibawanya lagi naik bungkus plastik 4 lapis. Dia bilang, dah dapat istrinya. Langsung istrinya bilang, Pak, uang apa ini? Langsung dia bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Baten aku sembunyi kau dapat ji. Ini ibu-ibu sekarang ini pandai cari uang. Iya toh? Pandai cari uang. Di mana saja disembunyi dia dapat semua. Khadijah, apa kata Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Bayangkan, habis hartanya untuk nopang suaminya, minta serban, malu. Bayangkan. Didengar sama Nabi. Dengar sama Nabi. Nabi lalu datangi istrinya. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu dakwah. Capuk waramparamu malolo tulung. Hanya ini keserban yang kau minta dan itu pun kau malu menyatakannya. Nabi menetes air matanya. Lalu kata Khadijah, saya minta kain serban yang engkau selalu pakai nerima wahyu. Mudah-mudahan kain serban itu jadi kafanku sehingga saya tidak tersiksa di alam kubur. Mendengar itu datang Jibril. Datang Jibril bu. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Masya Allah. Karena Jibril tidak boleh langsung bicara sama Khadijah. Kenapa? Hanya Jibril boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Namun manusia tidak boleh. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Ada salam dari Allah untuk Khadijah. Masya Allah. Allah yang titip salam sama Khadijah bu. Luar biasa. Kita saja titip salam dari orang lain. Sudah senang. Saya bayangkan bu. Saya pernah terima ucapan
Selamat hari raya dari Pak Yusuf Kalla. Ucapan selamat hari raya. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ingin menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam hormat Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada saudara Das Atlati. Seterima itu Bu, saya buka, saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Ita ko culi capok. Lihat kok sepupumu. Lihat kok. Itu baru manusia kita sudah bangga. Allah yang titip salam kepada Khadijah. Ya Muhammad, sampaikan ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah sediakan istana dalam surga. Subhanallah, sudah dalam surga istana lagi. Sampaikan kepada Khadijah, Allah sediakan istana untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari nikel. Terbuat dari apa? Nabi Jibril katakan terbuat dari mutiara. Kenapa? Khadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu mutiara? Hidup di dasar laut. Yang masuk ke dalam perutnya pasir. Yang masuk ke dalam tanahnya kerikil-kerikil. Tapi setelah masuk dalam perutnya Khadijah, perutnya mutiara, apa yang keluar? Tadi keluar pasir. Tadi keluar kerikil-kerikil batu. Apa yang keluar setelah dia buka cangkangnya? Apa yang keluar? Mutiara. Artinya Khadijah tidak pernah cerita keluhannya kepada orang lain. Ini yang ibu-ibu banyak miliki sekarang. Suka cerita kelemahannya, suka cerita masalahnya rumah tangga kepada orang lain. Bahkan lebih aneh lagi, dia cerita kelemahan suaminya di Facebook.